Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Alia Natasha ingin mempresentasikan mengenai priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila periode tahun 1945 hingga 1949. Kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa sih demokrasi itu, dan timbullah pertanyaan, apakah negara kita negara demokrasi? Nah, dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, negara kita adalah negara demokrasi. Para pendiri bangsa percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Seterusnya, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers atau media massa yang mendukung revolusi kemerdekaan. Terdapat juga elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi partai politik pada masa periode tersebut. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun, fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Di sini saya akan jelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada masa periode tersebut. Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah presidensial. Akan tetapi, 2 bulan setelah penetapan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, sistem pemerintahannya mengalami pergeseran menjadi parlementer. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode 1945 hingga 1949, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kuasaannya dibatasi ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.